Oke, cara mengatasi dilema adalah bring reason back into its center. Kita dilema bukan karena gangguan hati nurani, tetapi secara etis kita tahu, tapi secara etis juga kita tahu akibatnya kalau kita nggak lakukan hal yang disodorkan oleh kita. Coba saya carikan kasus ya, terus kita diskusikan. Tadi pagi saya ngajar di forum DPRD, tokoh-tokoh DPRD di situ. Salah satu orang dari NTB, dari Bima, dia ajukan problem dalam rangka membantah saya. Saya bilang begini, kalian akan dipilih melalui argumen kalian, kemampuan argumen kalian membujuk swing voters, yaitu kalangan muda, millennials, yang ragu-ragu memilih kalian sebagai anggota DPR, sebagai bupati. Kenapa? Karena kalian nggak pernah bicara dua hal yang jadi grammar keadilan dunia sekarang. Satu adalah etika lingkungan, yang kedua adalah sekuritas global, keamanan global. Lalu mereka bilang, kan itu jauh dari Indonesia. Saya bilang, hari ini 19 sampai 23 ada latihan bersama antara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan US Air Force di Pekanbaru. Ada 100 personil latihan bersama. Dan kita tahu ada ketegangan di depan Sumatera, ketegangan Indo-Pasifik. Saya cuma lempar isu itu. Lalu saya bilang lagi, kalau Anda bilang itu jauh dari Indonesia, minggu lalu ada perjanjian pertahanan antara Papua Nugini dengan Amerika Serikat, yang hasilnya adalah Amerika Serikat boleh parkir armada perangnya di pelabuhan darat dan pelabuhan laut Port Moresby di Papua Nugini. Itu 20 menit misalnya itu nyampe di Papua tuh. Apakah itu sekedar untuk menghalau potensi Cina beroperasi di Pasifik? Kalau nggak ada isu yang sekarang terus hangat soal Papua. Jadi itu bukan isu jauh, itu isu di depan mata kita soal global security dan soal keamanan lingkungan. Karena ada Freeport di situ. Oh, dia mulai cari cara, tapi nggak begitu. Oke. Akhirnya masuk pada, dia terangkan bahwa dia caleg dari NTB dan berupaya memperoleh suara dari petani NTB, Bima terutama, yang sekarang lagi bersemangat nanam jagung karena jagung dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi akan jadi sumber ekspor, artinya sumber pendapatan masyarakat NTB, pupuknya gratis. Maka masyarakat NTB sekarang rame-rame merambah hutan karena ada insentif itu. Dia bilang itu insentif, jadi saya mesti pro land clearing untuk kepentingan food estate yang isinya adalah jagung. Oke. Saya bilang pada dia, oke, saya dengar itu. Saya bilang, saya juga baru dari NTB setahun lalu. Saya naik gunung Tambora di situ. Waktu saya turun dari Tambora, petani itu bilang pada saya bahwa bukit-bukit di depan Teluk Bima yang tadinya hijau sekarang gundul karena ditanam jagung. Lalu saya tanya pada anak-anak LSM di situ, apa efeknya? Mereka cerita, jagungnya dipanen, setelah dipanen karena dia bukit, begitu hujan, pestisida, pupuk dari jagung itu langsung masuk ke Teluk Bima. Tiba-tiba ribuan kilogram ikan mengambang, mati karena pestisida itu. Kan racunnya keras betul. Yang kedua, pupuk jagung itu tidak bisa dipakai oleh tanaman yang lain, hanya buat jagung. Jadi sekali pakai dibuang habis. Sekarang problemnya, kalau ada komplain dari saya terangin begini, Anda mau pilih apa? Mau pilih rakyat Bima kelebihan karbohidrat tapi kekurangan protein, atau sebaliknya protein ikan tersedia, karbohidratnya tidak kita peroleh. Jadi jangan babat hutan. Ada problem di situ. Mungkin itu problem utilitarian. Tetapi kalau misalnya ada klaim dari masyarakat pengguna protein, nelayan maupun emak-emak di situ, kami lebih ingin
ikan daripada jagung. Gimana kira-kira diputuskan tuh? Dengan dasar-dasar pikiran tadi. Ada basic liberties, artinya setiap rakyat Bima berhak mengucapkan kepentingan dia. Saya lebih penting jagung, saya lebih penting ikan. Ada basic libertiesnya, boleh kita. Ada prinsip kedua tadi, equal opportunity, akses opportunities yang sama untuk mendalilkan itu di depan Mahkamah Agung, hakim ini. Ada prinsip ketiga di situ. Kalau putusan Mahkamah Agung tidak adil, siapa yang mesti diuntungkan dengan putusan yang tidak adil itu? Coba kita praktekin dulu nih prinsip-prinsip itu. Kasusnya datang pada saudara. Dengan pengetahuan saudara tentang masalah lingkungan, krisis iklim, tapi juga dengan pengetahuan saudara bahwa kebutuhan kerja masyarakat Bima itu diperlukan karbohidrat. Gimana coba? Satu pihak di sini, satu pihak di sini. Coba kita coba bagian sini kasih argumen ke saya. Harus protein, di sini harus karbohidrat, yang di sini yang harus pro saya, yang depan. Nah, ini coba kita lihat ya. Apa sebetulnya dasar argumentasinya tuh? Ini playing angel, ini playing evil. Yuk coba. Sekedar coba melatih kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu. Nanti ini ya, anggap aja ada pengadilan semacam itu nanti tuh. Semacam moot court itu. Tapi memulai dalilnya. Sekaligus kita mau tahu mampu nggak kita mengakses isu dunia tentang lingkungan hidup tuh, dan isu dunia tentang keamanan global, security segala macam. Yuk. Siapa yang mau mulai? Siapa yang punya pandangan? Siapa yang mesti dipihaki? Tentu pemihakan itu akan merugikan orang lain, tapi dengan prinsip different principle kita bisa bilang oke, dia akan akan merugikan pihak sana, tetapi kerugian itu justru menguntungkan pihak yang paling ditinggalkan. Oke. Ya, silakan Pak. Semoga Bapak tidak dari Bima. Itu mic-nya dipegang Bu Puan, nggak bunyi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Sanusi dari Pengadilan Agama Bandung. Terima kasih Pak Kepala telah memberikan kesempatan dan mendatangkan Bung Rocky. Saya lebih senang kalau nggak beratan panggilannya Bung ya Pak. Karena Bung itu punya semangat perjuangan, semangat kemerdekaan, semangat keikhlasan, dan semangat untuk meraih cita-cita yang mulia atau pertus tadi. Oke, dapat semua itu. Yang kedua, saya tidak fokus pada problem masalah yang dikembangkan atau dipertanyakan oleh Pak Bung Rocky yang di Bima. Karena itu kan serpihan-serpihan sporadis. Karena malah praktek atau malah manajemen kenegaraan. Tadi Bung Rocky telah menggambarkan bahwa negeri ideal yang direkomendasikan oleh ahli-ahli filsafat tadi, wabil khusus Yunani, kemudian oleh semua bangsa dan negara, kan mereka merumuskan konsep idealisme sebuah negara itu dalam instrumen tata negara yang dituangkan dalam konstitusi, kemudian didistribusikan ke badan-badan hukum, termasuk di Indonesia salah satunya Mahkamah Agung menjadi instrumen untuk mewujudkan negara yang ideal. Nah tadi Bung Rocky hanya menjelaskan secara sporadis kan. Gambaran saya atau yang saya tangkap, kalaulah negeri ini sebuah kendaraan atau bis, dan Bung Rocky sebagai ahli bengkelnya, kalau ada kerusakan-kerusakan tersebut, nah kami mau mendengar secara komprehensif di mana titik-titik kerusakan sebuah kapal atau pesawat ini. Nah tidak dipertanyakan atau kita dibawa untuk menyelesaikan secara sporadis. Tadi masalah lingkungan hidup, masalah ketimpangan gender, masalah ketidakadilan, dan seterusnya. Terus yang kedua, secara normatif tentang keadilan, dan itu tugas kami sebagai pilar penegak kehakiman yang didistribusikan oleh konstitusi bersama MK. Dalam doktrin-doktrin etis, norma-norma sosial kemasyarakatan, termasuk norma agama, dalam doktrin Islam
tentang keadilan, kata Nabi, ditanya oleh masyarakat atau sahabat, kalau tanya tentang kebenaran, tanya hati nuranimu. Kalau ditanya apa yang buruk, maka tanya nuranimu. Nah itu. Nah sehingga norma ini dituangkan dalam kehidupan sosial, termasuk menjadi norma etik untuk hakim sebagai norma kode etik hakim. Dan itu kembali kepada kita masing-masing kan gitu. Nah untuk penegakan keadilan secara normatif, secara yuridis tadi oleh Bapak Kepala dituangkan dalam sebuah keputusan itu harus berdasar pada aspek keadilan, aspek yuridis, aspek sosialis. Nah untuk keadilan secara formal itu kan harus dilihat dari bukti yang dicermati oleh hakim. Kemudian untuk keadilan yang substantif tentu harus kembali kepada nurani hakim itu sendiri dalam norma kemampuan kita masing-masing. Nah barangkali saya kadang sedih juga Bung Rocky ya, apa ya namanya, kalau bicara politik bikin sakit Pak, triliun itu habis duit tanpa apa, tanpa asal atau tanpa kalau ditanya siapa atau masyarakat mana yang paling berbahagia di dunia ini hari ini adalah masyarakat Finlandia kalau tidak salah kan. Nah barangkali kita harus studi tour atau studi banding ke sana, atau Bung Rocky barangkali bisa menggambarkan negeri idea yang hari ini Pak, bukan konseptual yang dahulu, sebagai contoh untuk kami sama-sama membangun kembali kapal atau pesawat di negeri ini atau kita sendiri. Barangkali itu Pak. Turnuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kawan kita yang dari PA Tun. Jadi Bang Rocky ini sebetulnya waktu awal tadi memang secara umum. Saya memang sengaja betul mengundang Bang Rocky itu untuk betul-betul kuliah yang nuansanya akademis sebetulnya. Meskipun kadang-kadang masih juga agak liar gitu, ada aspek politiknya itu ya. Saya sudah coba ya lihat beberapa podcastnya Bang Rocky, paling enggak 3-4 bulan ini yang pure itu ngomong kaitannya dengan hukum, keadilan, teori-teori hukum itu ya di sini tempatnya ya. Di sini ada beberapa, apalagi nih sekarang nih Bang Rocky ini ya tiap hari tuh saya udah pernah menghitungnya tuh sehari bisa sampai 3 kali dia dengan Bang Hersubenu ya, Bang Hersubenu Arif di FNN ya. Jadi kalau misalnya dia ngomong di situ masih agak apa namanya nyerempet itu ya saya sih malum. Tapi saya coba seret lagi, makanya tadi saya seret lagi untuk itu. Nah Bang Rocky tadi itu mau bertanya untuk mendiskusikan bagaimana sebetulnya kawan-kawan menyelesaikan dilema ya, dilema yang dia tawarkan itu di satu sisi untuk memilih bagaimana ya memutus yang benar itu tadi. Bapak tadi sempat ngomong sih untuk tahu kebenaran itu tanya aja hati nurani. Kalau hati nurani itu kan balik lagi di aliran hukum alam ya Bang ya. Jadi aliran hukum alam itu ya itu tadi Socrates, Plato, Aristoteles, itu dia selalu menyandarkan pada aspek batinnya. Ya, konvensi atau aturan undang-undang itu nggak dikenal itu di dalam aliran hukum alam itu yang mengedepankan pada nurani atau suasana kebatinan itu. Bagaimana dalam konteks di Bima itu, ya, kalau petani di situ membuat ladang jagung yang untuk itu dia harus diberi pupuk pestisida yang begitu masif di sana sehingga kemudian mengakibatkan kematian banyak sekali ikan-ikan di sana. Sama seperti saya mengajukan tadi pertanyaan, bagaimana sih sebetulnya supaya kemudian ada nilai-nilai sebagaimana nilai-nilai yang dimaksud pada filsafatnya John Rawls tentang keadilan hukumnya itu yang utilitarian sebetulnya pada aspek kemanfaatan kata dia, meskipun aspek itu memang diberikan kepada dipercayakan kepada kelembagaan-kelembagaan. Maka tadi Bang Rocky bilang ini masih terkait dengan Rousseau di dalam kontrak sosial ya, dalam teori kontrak sosial itu mempercayakan kelembagaan hukum dan keadilan itu pada satu kekuasaan kelembagaan yakni dalam negara. Tapi tetap kemudian menurut John Rawls itu ya aspek kebebasan berpikir, aspek kebebasan berkumpul ya, aspek kebebasan berpendapat itu ya tetap diberikan untuk itu. Nah, konteks kita hakim ini selalu berhadapan dengan case yang real, yang nyata, yang seperti saya bilang tadi. Ketika kemudian kita harus menghukum anak, pilihannya adalah pidana anak itu harus dihukum sebagai ultimum remedium. Salahkah kita untuk menghukumnya?
Karena yang kita hukum itu adalah anak yang yang melakukan perbuatannya itu perbuatan yang melebihi dari perbuatan yang orang dewasa sekalipun melakukannya itu. Sementara di dalam undang-undang yang ada pada kita, aturan untuk menghukum anak di atas usia 14 tahun atau anak-anak yang melakukan tindak pidana itu biasanya usia-usia di atas 16 tahun, tapi masih di bawah 18 tahun itu, membunuh dan seterusnya, apakah kita bisa melampaui menghukumnya melebihi dari 10 tahun sebagaimana aturan undang-undang? Tentu tidak. Kalau kita melakukan itu, melakukan terobosan untuk itu, kita tentu saja akan diserang habis-habisan ya oleh masyarakat yang menilai bahwa kita menabrak dari undang-undang. Sementara Bang Rocky itu tadi bilang, ini bukan soal urusan apa kita melanggar undang-undang atau melampaui undang-undang. Kalau nurani keadilan kita, kalau ada aspek keadilan kita itu bisa melampaui itu, dan itu bisa diterangkan ya secara rasionalitas, bukankah itu yang menjadi sebuah virtunya hakim itu ya sebetulnya. Nah jadi yang diterangkan oleh Bapak dari Bandung itu memang belum menjawab dari diskursus yang ditawarkan tadi Pak. Bapak cuma mau menjawab bahwa ya bergantung dari nurani. Padahal pilihannya tadi pilihan real. Milih jagung atau mau milih ikan? Milih karbohidrat atau milih protein? Nah jadi aspek ini mungkin bisa dijelaskan lebih menukik lagi oleh Bang Rocky. Silakan Bang. Saya nggak ada urusan dengan nurani itu. Hakim punya urusan dengan nurani. Saya punya urusan dengan nurani hakim datang dari persoalan real atau karena berdoa. Kalau semua bisa diselesaikan dengan berdoa, yang kita sebut kemasukakalan putusan kan diuji di dalam reasoning, legal reasoning itu, bukan karena doa. Doa itu urusan pribadi. Kita pertanggungjawabkan kesalahan kita sebagai dosa. Karena itu nggak ada putusan hakim yang berbunyi, Anda saya hukum karena berdosa. Kan hukuman karena dia bersalah. Dan kesalahan itu di dalamnya ada variabel sosial, variabel sejarah, variabel politik. Itu dasarnya. Jadi yang kita sebut hati nurani itu bukan sekedar perasaan, tapi itu moral call, panggilan moral yang dasarnya adalah legal reasoning. Saya kasih contoh. Dulu seorang bayi diperebutkan oleh dua ibu yang mengklaim bayi itu punya dia di depan hakim yang paling pintar namanya Nabi Sulaiman. Ditaruh di depan situ bayi itu. Siapa di antara Anda yang punya bayi itu? Ini argumennya kuat, ini argumennya kuat, ini anak saya, ini anak saya. Kata Nabi Sulaiman, taruh di situ. Oke, supaya adil, saya belah dua bayi itu ya. Sebelum pedang Nabi Sulaiman tiba 22 cm untuk membelah si bayi, ibu sebelah kanan berteriak, "Stop, saya pembohong. Itu bukan bayi saya." Ibu itu ngaku dia pembohong, bukan bayi saya. Berarti bayi siapa? Yang sebelah kiri kan? Oke. Nabi Sulaiman kasih ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan. Nabi Sulaiman pakai otak. Ibu itu tidak ingin melihat bayinya itu dipenggal, karena itu dia rela kasih pada lawannya yang berbohong sebetulnya. Nabi Sulaiman tidak berdoa, dia pakai otak aja. Itu namanya legal reasoning. Saya hormati pendapat Bapak tentang hati nurani. Tapi dalam soal di mana harus diputuskan dengan otak, kita pakai legal reasoning. Itu pentingnya filsafat hukum membantu kita untuk mendalilkan argumentasi itu. Bayangin misalnya, kalau Nabi Sulaiman gak punya otak, dia akan bilang, oke, Anda berarti berbohong. Bayi itu dia kasih yang kiri itu. Yang mengaku berbohong justru yang jujur. Karena itu peristiwa eksistensial. Bagi si ibu itu peristiwa eksistensial. Si ibu benaran itu eksistensial. Bagi si ibu yang berbohong itu peristiwa material doang. Bisa dapat. Kita bedain antara yang eksistensial material karena ada tuntunan akal pikiran. Itu pentingnya legal reasoning. Jadi saya balik lagi pada soal tadi. Kita ingin agar supaya putusan itu didasarkan pada argumen supaya bisa diperiksa sebagai kasus. Karena kalau dasar hati nurani, bagaimana kita periksa sebagai kasus? Pindahin ke lain, hati nuraninya bisa lain itu. Itu putusan yang Anda pertanggungjawabkan pada Tuhan, bukan yang Anda pertanggungjawabkan di depan mahkamah akal. Kan itu bedanya tuh. Jadi semua kasus harus bisa dibuka kembali supaya kalau kita naik banding ada dasar hukumnya, ada dasar argumennya kan. Kan kenapa kasus itu bisa naik banding? Karena di dalamnya ada reasoning. Itu dasarnya tuh. Kan tidak final. Bayangkan misalnya, hati nurani pengadilan tingkat pertama berbeda dengan hakim hati nurani tingkat kedua. Berarti Tuhan memberikan dua hati nurani yang berbeda tuh. Kacau nanti pengujiannya kan. Tetap yang diuji adalah reasoning dari putusan itu.
Oke, saya balik pada tadi. Siapa yang mau kasih argumen tadi soal? Oke. Oke, Ibu. Ayo silakan. Ya, Husnul. Oh, ini ada tempat. Bu Husnul. Buku Senul. Ya, yang manggil Bang Rocky Yang. Yang. Ini dia. Oke, Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu yel-yel dulu nih biar nggak ngantuk. Nah, Ayo. Akan dipimpin yel-yelnya. Yang yel-yel paling kuat itu kayaknya siapa ya? Siapa ya? Oke, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat gak yel-yelnya? Ya, saya lupa. Cuma yel-yel aja kan? Oke, terima kasih. Ayo kawan-kawan, kita yel-yel semua berdiri dulu lah ya. Oke. Oke, biar kita lebih semangat untuk malam hari ini dan menambah energi kita, saya diperintah oleh Bu Husnul untuk memberikan yel-yel ya, dengan terpaksa dan dengan tidak suka, ya dengan suka Oke. rela lah. Oke, C sama kita dengan do lanjut ya. C sama dengan do. Nadanya sama. Oke. Oke, semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Bu Husnul tuh ketika mau bertanya aja dia harus ada yel-yel. Dan yel-yelnya yang bawakan temennya. Silakan Bu Husnul. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Karena saya dulu pernah di Praia, jadi tahu betul tentang permasalahan Bima ini. Jadi di sana memang pemerintah yang menyuruh untuk menanam jagung. Untuk komoditi jagung di sana, justru pemerintah itu yang menyuruh untuk melakukan penanaman jagung. Sehingga akibatnya apa? Banjir tahunan. Nah, jadi kasus ini sebenarnya adalah kita tidak bisa menjudge gitu ya. Bagaimana kalau hakim, bagaimana kalau ini? Karena itu merupakan sebenarnya permasalahan bersama. Nah, perkara ini kan tentu lebih kepada hukum lingkungan, ya. Jadi penggiat lingkungan itu kan bisa mengajukan gugatan atau bisa juga mengajukan kepada class action kepada pemerintah. Nah, kalau kita kembalikan kepada teori-teori filsafat tentang kehendak rakyat, kemudian equality, kemudian difference itu juga saya sendiri tuh belum sampai frekuensi ke sana tadi kan. Karena kami terus terang besok ini masih punya bedah kasus, punya ini, jadi tercabang-cabang lah kami ini kan. Nah, memandang dari sini, oke lah kalau saya berbicara masalah kasus, apabila itu dihadapkan kepada saya, tujuan akhirnya kan tujuan hukum lagi. Selalu kita berbicara tentang tujuan hukum. Apa sih sebenarnya tujuan hukum? Orang mediasi ngomong begini, kami ngomong begini. Apakah prosedurnya? Apakah substansinya? Apakah dari budaya itu sendiri? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum. Sedangkan kalau berbicara tujuan hukum, tidak mungkin tujuan hukum itu berjalan seiring sejalan. Tidak mungkin adilnya maju, manfaatnya maju, kepastian hukumnya maju. Nah sekarang, saya juga nggak sepakat terhadap Bang Rocky tadi atau Bung Rocky tadi. Hakim tidak perlu dengan hati nurani, nggak bisa juga. Karena Saya nggak bilang tidak perlu. oh iya. Saya bilang fungsinya oke. beda tuh, lain. Soalnya tadi waktu mencontohkan apa namanya tuh Sulaiman itu justru bukan akal pikirannya menurut saya. Hati nurani ibu tuh dalam hati kecilnya ibu bukan akalnya yang dipakai, tapi hati nuraninya. Bukan hati nurani ibu, hati Sulaiman. ya, ibunya pasti Hati ibunya nurani. karena punya hati nurani, dia cegah itu dengan berbohong justru. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, peristiwa itu masuk Saya di dalam nggak ngerti akal ini, pikiran Nabi Sulaiman. Ya, saya sepakat itu kalau Oke. gitu ya. Jadi perlu Nah, yel-yel lagi dulu. Enggak. Semangat lagi. Nah, berbicara tentang itu, kita sepakat bahwa di dalam ini kan masuk ke perdataan ya, gugatan lingkungan, gugatan keperdataan. Tentu ada sisi-sisi keadilan dan kemanfaatan yang harus kita lakukan di situ dengan berbagai bukti-bukti yang muncul tentunya. Apakah banyak keuntungan di mana ini? Seperti tadi kan dipilih nih ya antara karbohidrat atau protein. Kalau bicara sehat tentang Bang Samsul ini, tentu dia milih protein karena lebih kuat untuk otot-otot, bukan karbohidrat, begitu kan? Keuntungan lebih banyak, penjualan ikan lebih banyak daripada penjualan jagung, walaupun masa musimnya lebih pendek. Jadi tentu di dalam kita proses persidangan melihat juga apa yang dituntut ini kan, tentang ganti kerugiannya atau seperti apa, atau pemulihannya. Kan ada pemulihan terhadap lingkungan, tentunya dengan legal reasoning berdasarkan fakta-fakta, saksi dan pembuktian yang kuat, sehingga hakim bisa mengkonstituir dan mengambil putusan di situ mana yang tepat bagi gugatan yang diajukan. Ini kalau berbicara gugatan, tapi kalau bicara secara luas tentu saya juga tidak bisa memberikan pandangan seperti itu. Jadi tentunya bagi kami ini ya, setelah tadi berdiskusi sebenarnya justru keadilan dan kemanfaatannya yang lebih kita ajukan daripada kepastian. Karena banyak sekali sebenarnya Bang, hakim itu sudah menerapkan hati nurani dan legal reasoning yang kuat. Dalam perkara wali, nggak usah jauh-jauh ke jagung. Dalam perkara wali, banyak sekali disharmoni hukum. Banyak sekali.
Karena permohonan wali itu banyak diajukan pada saat orang tuanya masih hidup. Padahal wali ada setelah orang tua tidak ada atau orang tua dalam pengampuan. Nggak ada dasar hukumnya, tidak ada kepastian hukumnya di situ. Tetapi saya pernah melakukan survei, 90% penetapan hakim berdasarkan legal reasoning dan kemanfaatan serta keadilan. Itulah kunci hakim-hakim untuk menerapkan apa yang dapat dirasa manfaat oleh masyarakat, apa yang dapat dimanfaatkan oleh rasa keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi tidak semata-mata kepada hukum, kecuali pidana. Karena kalau pidana kan ada azas legalitas. Saya kira itu ya untuk memancing Ya, selamat. malam ini. Beri tepuk tangan buat Bu Husnul. Silakan Bu Husnul. Kalau mau berfoto dulu. Ya, beri tepuk tangan buat Bu Husnul. Beri tepuk tangan. Bu Husnul sepertinya sudah menjawab. Bang Rocky yang saya tangkap tadi sebetulnya mengajak kita untuk berpikir kritis. Karena memang Bang Rocky ini salah satu kemampuannya untuk membangun logika, untuk membangun kritisisme, lalu kemudian menemukan jawaban-jawabannya. Bang Rocky memang belum banyak ya, coba nanti saya mau gali lagi. Bagaimana metode berpikir, empirisme, rasionalisme, induktif, deduktif, itu mungkin itu juga dulu dipanasi Bang, sehingga kawan-kawan nanti bisa menemukan fakta yang dibangun, aturan yang ada, logika yang dibangun, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tadi Mbak Husnul selalu bilang tadi bahwa di dalam perkara yang di Bima itu, ya tinggal dicek saja ya kemanfaatannya untuk itu. Apakah kemudian alam yang terjaga, lalu kemudian ikan yang tetap hidup, apakah masih kelaparan tanpa harus makan jagung untuk itu? Jadi kira-kira seperti itu. Silakan Bang untuk lebih tajam lagi supaya teman-teman sampai dan masuk dalam frekuensinya. Oke, memang itu maksud saya. Saya nggak mau lihat perkaranya ansih, itu soal ada di pengadilan. Tapi mampu nggak kita berpikir dan mengambil risiko bahwa pikiran kita itu salah, tetapi kita benarkan dengan argumen itu. Mungkin orang bilang ya orang Bima masih perlu karbohidrat. Tapi kalau Anda bilang enggak, saya mau pro nelayan itu dengan konsekuensi karbohidrat tidak dihasilkan. Tapi kita mesti kasih argumen kan itu kan. Kalau tadi kan ya dua-duanya oke, gitu. Bukan itu. Saya mau ada duel argumentasi di situ. Coba saya kasih contoh ya tadi. Bagaimana cara berpikir empirisistis dan pikiran rasionalisme itu. Kalau di hutan Bima tadi yang ditebang oleh petani, pohon-pohon di situ tumbang. Si petani akan bercerita bahwa ada angin ribut yang menyebabkan pohon itu tumbang pada lingkungan di sekitarnya. Tapi bagaimana kalau besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang dan tidak ada angin ribut? Sekarang pertanyaan saya, pada waktu pohon pertama tumbang, dia menimbulkan bunyi apa tidak? Karena si petani dengar. Sekarang petaninya nggak ada di situ. Besok pagi dia lihat ada pohon yang tumbang. Apakah menurut menurut ibu, tumbangnya pohon kedua itu menimbulkan bunyi atau tidak? Oke, saya tanya menurut ibu. Jangan Anda. Timbul bunyi apa tidak? Dari mana ibu tahu? Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak bilang menimbulkan. Saya bertanya menimbulkan bunyi apa tidak. Saya nggak bilang menimbulkan bunyi. Saya cuma cerita. Menimbulkan bunyi apa tidak? Tidak. Kenapa? Terima kasih Prof. Tidak, yang pertama itu karena memang katanya karena angin, jadi petaninya dengar dan itu proses alamiah. Tapi karena yang kedua ada indikasi bahwa pohon itu ditebang, jadi pelan-pelan nebangnya Prof, biar orang nggak dengar. Terima kasih. Baik, di dalam hukum dikenal adanya fakta notoir atau fakta notoa. Fakta notoa itu adalah pengetahuan yang sudah umum terjadi, itu tidak perlu dibuktikan lagi. Pohon besar tumbang pasti bunyi. Itu aja. Ya, oke, lanjut Prof. Sesuatu kita pastikan kondisinya kalau kita bisa akses itu dengan alat-alat sensoris kita, mendengar, mencium, melihat. Kan pertama ada pengalaman empiris bahwa pohon itu menimbulkan bunyi. Tapi pohon kedua saya tidak perlu fakta empiris. Karena saya tahu hukum fisika bahwa tumbangnya pohon akan menimbulkan friksi dengan udara minimal tuh. Anda boleh nggak dengar. Jadi kalau saya tanya pada orang tuli,
Menimbulkan bunyi apa enggak? Dia bilang menurut ilmu fisika menimbulkan bunyi. Anda bilang dia tuli, dia enggak, iya, tapi otaknya jalan. Itu namanya cara berpikir rasional. Bahkan ketika tidak ada bukti, reason mesti dipakai. Seringkali fakta di persidangan tidak cukup, tetapi dengan reasoning kita bisa ambil keputusan. Kan begitu prinsipnya kan? Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Itu prinsip rasionalisme. Jadi reasoning itu yang membantu kita untuk dapat semacam tuntunan untuk memutuskan. Nggak ada datanya, tetapi Anda mesti putuskan itu. Itu bedanya empirisisme, artinya seluruh sensual, seluruh peralatan sensoris kita itu harus kita ada di situ. Saya hanya bisa tahu itu sebagai kasus kalau saya lihat secara auditu keadaan itu. Tapi banyak hal yang hanya membutuhkan reasoning. Jadi berpikir rasional tidak memerlukan fakta, tetapi menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam tingkatan hipotesis. Kan begitu kan dasarnya. Stare decisis juga berlaku dengan prinsip yang sama. Anda tidak perlu mengulang peristiwa itu. Yang Anda sebut tadi, iya itu yang udah ketahui, iya itu pengertian hukumnya begitu. Tapi apa yang diketahui umum bisa tidak diketahui oleh umum yang lain, tetapi harus dianggap ada tuh. Bukan itu yang namanya rasionalisme ya. Itu semacam prinsip hukum bahwa yang sudah diketahui umumnya dengan sendirinya. Tapi kalau dibilang, ya umum udah tahu bahwa semua orang Indonesia itu berasal dari Asia karena warna kulit. Oh ya, pengetahuan umum. Tapi pembuktian DNA, orang Indonesia itu datangnya dari Afrika bukan dari Asia. Atau sebaliknya, orang Afrika datang dari Indonesia. Jadi itu poinnya. Saya masih soal tadi ya. Jadi kita berupaya untuk mencoba menggali hal-hal yang di luar pengalaman kita sebagai hakim, kira-kira begitu kan. Kan kita udah terbiasa memutuskan sesuatu karena habits, maka kita anggap oke, itu cukup. Ya udah tinggal dilihat faktanya, ini mana kemanfaatan segala macam, itu di kepala kita algoritmanya udah bekerja begitu. Tapi ada bagian-bagian yang secara unik diajukan pada kita. Lalu kita harus tentukan kedudukan kasus itu. Bisa nggak dia diakses dengan hukum? Kalau dia tidak bisa diakses dengan hukum, apa peralatan untuk memberi rasa keadilan pada si pencari keadilan? Kadang-kala, oke, retroaktif kita selesaikan, iya. Tapi harus ada semacam argumentasi kenapa retroaktif itu lebih berguna daripada menerapkan 2-3 pasal pidana. Ya, asas kemanfaatan. Boleh aja. Tapi bagi mereka yang menganggap bahwa ya kemanfaatan itu tidak bisa menimbulkan kepastian. Iya, tapi udah ada perdamaian. Oke. Perdamaian itu final apa tidak? Oke, basis dari perdamaian apa? Tadi saya sebut self-respect gitu. Bahwa orang itu kita buat damai bukan karena kita kasihani dia sebagai korban, tapi supaya dia itu mampu untuk mempertahankan kembali haknya. Kan itu dasarnya kan? Jadi leveling up supaya betul-betul dia setara lagi sebagai warga negara tuh. Kalau kita pulihkan kedudukan dia dengan retroaktif, tapi dia tidak punya lagi rasa hormat terhadap keputusan itu, tetap dia tersiksa. Berkali-kali saya terangkan satu prinsip yang disebut egalitarianisme misalnya. Anda punya penghasilan 100 juta, dia punya penghasilan 5 juta itu. Supaya setiap Anda dan dia mampu untuk mengakses public good, dia nggak bisa akses. Padahal saya bilang tadi, setiap warga negara untuk pergi pada dalil keadilan, dua-duanya harus punya opportunity untuk mengakses. Dia nggak punya akses, karena dia cuma kolateralnya 5 juta, Anda 100 juta. Lalu saya bilang, saya pajaki Anda supaya dia punya akses itu. Jadi saya bagi dua tuh. Jumlahnya 105, saya bagi dua tuh. Adil di dalam pengertian, saya ingin dua-duanya itu punya akses yang sama. Tetapi dia akan komplain, saya memang nggak mau punya akses pergi ambil kredit sebanyak itu, kenapa saya mesti dapat limpahan dari dia? Artinya saya memanfaatkan kemiskinan dia untuk memeras dia. Maka saya hanya memperalat dia supaya dia bisa saya peras. Sebaliknya, dia cuma alat saya untuk menghidupkan harapan dia. Padahal saya nggak tahu harapan dia apa dua-duanya, beda aja kan? Dapat nggak poin itu kan? Nah itu yang saya sebut tadi, self-respect itu kita mesti hormati orang yang memang jadi nggak memiliki tanah. Dulu ada kasus saya, tanah saya di Sentul, diklaim oleh properti, tanah saya itu tanah garapan, tanah dia hak guna usaha tuh. Maka dia anggap tanah dia itu lebih tinggi haknya daripada saya, betul nggak? Betul. Karena itu supaya saya bisa atasi hak dia lebih tinggi, saya mesti naikkan hak saya menjadi hak kepemilikan, hak milik lebih tinggi dari hak guna usaha. Oke. Tapi saya dipaksa untuk naikin. Lalu saya dalilkan, saya tidak ingin memiliki tanah ini, saya hanya ingin menggarap. Kenapa saya mesti ikuti permintaan Anda?
Pak Rocky ajaib, semua orang ingin hak milik, bukan hak garap. Ya silakan, tapi saya mau pelihara hak garap itu, saya nggak mau memiliki itu. Maka hukum harus hormati keputusan saya untuk tidak menaikkan hak saya ke hak milik. Saya mau hak garap aja. Notaris mungkin aneh, anggap, lu gila lu ya, tanah itu ada harganya kalau yang hak milik. Saya bilang, harga itu kalau saya garap, bukan saya miliki. Dapat nggak poinnya? Yes, itu yang namanya tadi self respect. Oke, lalu datang orang yang mau bantu saya. Gini aja deh, saya urusin tuh supaya jadi hak milik tuh. Saya nggak punya uang, gue bayarin deh. Itu namanya bangsat. Karena dia pasangkan nilai dia pada saya tuh. Jadi dianggap saya miskin kalau nggak punya hak milik. Kan itu yang disebut self respect, orang harus dihargai. Jadi tadi saya bilang bahwa ada basic liberties, ada equal opportunity, ada difference principle. Tapi difference principle itu jangan dipakai untuk mengasihani orang. Itu masalahnya. Dapat poin itu ya? Ya. Yang lain? Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya, Bang Rocky ya. Oke, udah dipanasi. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, 9:30. Kita selesai 9:30, biar kawan-kawan agak pusing besok. Jadi gini, teman-teman, saya mau bilang begini. Ini diklat sekali lagi memang untuk meningkatkan kompetensi kalian. Ya, untuk supaya kalian cerdas, untuk kalian berintegritas. Di sini bukan untuk stres, ya. Jadi relax saja teman-teman. Ya kalau memang ada post-test, jawab aja post-test itu dengan pengetahuannya kawan-kawan. Kalau kurang nanti saya yang tambahkan lah, gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi yang paling penting prinsip-prinsip tadi itu, kecerdasan dan integritas ya. Saya kasih karena yang niaga ini sudah ya kemarin, kita kasih yang di sebelah kiri nih, kawan-kawan yang baru dari apa nih? SPPA. Silakan dari bagian sini kalau ada pertanyaan, nggak ada? Di bagian sini ada pertanyaan? Silakan, Pak, silakan Pak. Masuk, pertanyaan. Sabar ya teman-teman ya. Sekali lagi, relax ya. Kalau ada yang kurang nanti ditambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kuat Pak, ngomongnya. Ya udah. Ya, yang kuat. Relax saja Pak. Tadi Bung Ruki telah menjelaskan teori-teori keadilan ya, berdasarkan teori filsafat yang abstrak-abstrak lah ya. Walaupun tadi menunjuk kepada John Rawls ya. Saya mau nanya yang konkret ya. Ya. Saya mau nanya yang contoh yang konkret Bang Rocky. Dengan ukuran-ukuran keadilan yang nyata kita lihat, bisa kita lihat. Hakim seperti tadi disinyalir bahwa tidak terlepas dari tekanan. Apakah itu tekanan dari atasan, tekanan dari birokrasi, tekanan dari publik? Saya mau tanya satu kasus menurut penilaian Bang Rocky. Ini mohon maaf saya tidak punya contoh yang lebih baik yang lain. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya kira ini contoh yang lebih saya ingat dan sangat terkenal ya. Kasus Ahok misalnya ya. Itu terjadi putusan itu di bawah demo berjilid-jilid ya. Dan akhirnya Ahok itu dihukum penjara dengan kasus penistaan agama. Menurut Bang Rocky, kira-kira adil nggak hakim memutus Ahok sebagai penista agama sehingga dipenjara 2 tahun atau berapa ya? Hanya dengan ucapan beliau di Pulau Seribu yang sepertinya salah ucap gitu ya. Karena beberapa kali dia menyatakan tidak maksudnya seperti itu. Dibanding umpama dengan, mohon maaf sekali lagi Bang Rocky. Bang Rocky pernah bilang Al-Quran itu fiksi. Dan beberapa kali dikonfirmasi oleh dikonfirmasi oleh Akbar Faisal waktu itu saya dengar. Ya terserah. Tapi saya dengar aja seperti itu dan dikonfirmasi, diulangi berkali-kali oleh Akbar Faisal bahwa Bang Rocky bilang seperti itu. Oke, coba dibuka YouTube itu. Ya nanti bisa dicek ya. Tunggu. Supaya ini tidak direkam itu. Karena saya mesti protes duluan. Ya. Saya bilang, bila kitab suci itu fiksi, dia menimbulkan imajinasi. Bahkan saya kata bila. Saya nggak bilang Al-Quran dan saya nggak bilang kitab suci. Bila, if and only if, that's the logic itu. Oke. Kehati-hatian seorang hakim untuk mendengarkan itu juga bagian dari integritasnya. Nanti dikonfirmasi ke YouTube. Karena Bang Rocky bilang bila, saya juga bilang bila. Bila Bang Rocky benar menyatakan Al-Quran itu fiksi, maka menurut saya Bang Rocky lebih layak dipidana, walaupun saya tidak akan mengajukan itu. Nah, karena menurut saya itu lebih penistaan daripada Ahok misalnya. Bila, makanya saya bila. Saya juga mengatakan bila.
Oke. Ya. Ya. Jadi makanya saya sekarang tanya pendapat. Khususnya bila saya mengucapkan Ya, itu, oke. ya, ya. Jadi makanya sekarang saya tanya Bang Rocky, menurut Bang Rocky putusan terhadap Ahok itu adil tidak? Gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi gini, sebelum menjawab itu, pertama kita tuh punya prinsip yang sebetulnya prinsip itu dipegang. Hakim itu nggak boleh komentari putusan. Itu satu. Sehingga kemudian mengajukan pertanyaan atas putusan itu untuk penilaian orang di dalam forum akademis, menurut saya itu yang melanggar kaitannya dengan apa yang disebut dalam asas silent court. Jadi sekali lagi, silent court itu hanya sebatas kita tak boleh mengomentari putusan. Ya, kita bisa menangkap sendiri kebajikan putusan itu di dalam buah pikiran kita. Ya, tapi silent court itu bukan artinya hakim atau pengadilan itu harus diam. Maka harus bicara dan sampaikan buah-buah pikiran kita yang cerdas dan berintegritas. Jadi jangan terjebak dengan asas silent court itu sehingga kemudian kita nggak bisa ngomong apa-apa. Silent court itu hanya sebatas kita nggak boleh komentari putusan, apalagi putusan yang sudah diputus, yang sudah berkekuatan hukum tetap, biarlah itu dia di alam pikiran itu. Sama kayak kasus O.J. Simpson di Amerika, ya, putusan terkait mengenai itu. Jadi aspeknya mungkin kalau mau dijawab ya abstrak. Kalau menjawab itu nanti kita melanggar asas silent court, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Pertanyaannya sudah diajukan ya Pak ya, dan ya cukup berani. Karena Silakan. diajukan saya jawab. Karena itu menyangkut kedudukan saya sebagai orang yang mengajukan diri untuk membela Ahok. Pengacaranya tolak. Ahok di dalam pidato dia di depan Universitas Indonesia, dia bilang begini. Perhatikan kalimatnya. Kata Rocky Gerung, negara itu harus diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Kata Rocky Gerung. Memang saya katakan itu pada dia tuh murid saya. Ahok itu setiap pagi ada di kamar saya, belajar tentang prinsip-prinsip bernegara, konstitusi. Saya ajarin dia untuk mengatakan, lu pemimpin Ho, lu bilang, negara hanya boleh diurus dengan ayat-ayat konstitusi, bukan ayat suci. Paham nggak lu? Oke, gue paham. Yang dia ucapkan apa? Nama ayatnya dia sebut, di situ dungunya. Al-Maidah dia sebut. That's stupid. Kasus belinya itu. Saya buka sekarang di sini. Tapi saya masih mau menyelamatkan dia. Walaupun lu dungu Ahok, gue membela lu tuh. Pengadilannya bilang, jangan, Anda akan dijebak oleh Rocky Gerung. Ahok dungu, pengacaranya juga dungu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Rocky Gerung atas jawabannya. Teman-teman tahu gak ya, Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara Ahok itu sangat mendukung ya kuliah-kuliah yang disampaikan Rocky Gerung di kampus ini. Ya, dia senang karena ini akan membuat divergensi wawasan teman-teman semuanya itu nggak semata-mata aspek-aspek memutus perkara, tapi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Kita tentu berdoa semoga Pak Budi Dwi Arso selalu dalam kesehatan untuk itu. Oke, dia hakim yang cerdas, yang kuat dan tangguh untuk itu. Silakan pertanyaan yang lain. Oh silakan Pak Fauzi.